Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Yoga Anggorino Kukuh Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK PGRI Keras Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Seperti yang telah kita bahas pada kegiatan sebelumnya, bahwa tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ialah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Kali ini, saya akan mencoba merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Sebelumnya, saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan hal yang sering saya lakukan hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka telah menyelesaikan tugas atau melaksanakan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya juga tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham atau tidak, karena fokus utama adalah ketercapaian materi dan ketuntasan nilai masing-masing murid. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kuranglah tepat. Seharusnya, dalam melakukan proses pembelajaran, saya melakukannya secara utuh, tidak hanya melihat dari aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana sebagai sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk murid. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Artinya, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru atau teacher center, melainkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Selain itu, guru juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita juga harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang selaras dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif, dengan tetap memegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik bagi murid, dapat menjadi teladan yang baik, memberikan semangat dan juga dorongan untuk murid. Hal ini selaras dengan 3 filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Selanjutnya,
saya harus mampu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi untuk Bapak Ibu guru pendidik. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.